Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Jamaah, di dalam ayat yang ke-30 berapa? 32, 33, 34 dan 35. Padahal surah Muhammad ini hanya 38. Berarti tinggal 3, ya. Tinggal 36, 37, 38. Insyaallah besok sudah selesai. Jadi yang berakhir dengan hum kum, ya. Ini insyaallah besok sudah selesai. Walaupun ada 1-2 yang akfaluha memang beda dengan ayat-ayat di surah yang lain. Para jemaah, di dalam ayat yang ke-32 surah Muhammad ini Allah menyatakan innal ladzina kafaru. Ini nanti akan ada 2 ya yang sama. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Wasaddu an sabilillah, dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Ai tariqil haqqi, yaitu jalan kebenaran. Jadi karena ini Al-Quran, jadi jelas dalam kehidupan ini ada orang itu yang kerjanya itu orang mau berbuat baik itu dihalang-halangi, mau sodako dihalangi, dia sendiri malah enggak sodako, orang malah mau sodako malah dihalang-halangi, orang mau jamaah dihalang-halangi dan sebagainya. Walaupun modelnya itu tidak jelas menghalangi gitu, enggak. Jadi wayai ke mana? Ke masjid lalu diajak ngandok. Ngandok itu apa? Diajak makan ke warung. Yang diajak memang orangnya seneng mangan, ya sudah. Lalu dirempo-rempo dewe, sepisan naik ya, gitu. Nanti lama-lama pisan meneh. Jangan ya. Bagaimana katanya orang yang kafir, orang yang suka menghalang-halangi orang lain di jalan Allah, ditambah lagi wasyaqqur rasul, dan orang itu apa?
memusuhi Rasul, berbeda dengan Rasul. Rasul ngajak ke barat, dia ngajak ke timur dan sebagainya. Ay khalafuhu. Mana tadi? Khalafuhu, berlawanan dengan perintah Rasul. Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, justru setelah jelas kepada mereka petunjuk. Petunjuk apa? Huwa makna sabilillah, itulah yang diartikan dengan sabilillah tadi. Wasaddu an sabilillah tadi itu antara lain apa? Ya, petunjuk. Sudah ada petunjuk malah dilanggar, ditentang. La yadurrullaha syai'a. Tadinya yadurruna, gitu tadinya, yadurruna, karena ada lan, nunnya hilang, yadurru. Karena ada Allah, yadurrullaha. La yadurrullaha, mereka tidak membahayakan kepada Allah syai'a, sedikit pun. Tidak merugikan kepada Allah sedikit pun. Sak kebon sari gak ono sing subuhan, Allah enggak merasa rugi. Ya. Alhamdulillah, tapi ternyata malah sebaliknya ya. Pada waktu subuh malah di kebon sari ramai. Di tempat lain gini-gini nih sepi. La yadurrullaha syai'a. Mereka tidak menyulitkan, menyusahkan, membahayakan kepada Allah sedikit pun. Bahkan akibatnya wasayuh bitu a'malahum, dan Allah akan menghapus pahala amal mereka. Yubtiluha, Allah membatalkan amal mereka, min sodakotin, apakah itu berupa sodakoh, wa nahwiha, dan yang lainnya. Sehingga karena sudah dinyatakan batal, fala yarawna laha fil akhirah sawaban, maka pahalanya sudah tidak kelihatan di akhirat nanti. Na'udzubillah. Nuzilat, ayat ini diturunkan fil muti'ina, mut'imin ya, mut'imina min ashabi badrin, orang yang suka memberi makan dari min ashabi badrin, pejuang perang Badar. Au fi Quraidzata, atau ayat ini turun terkait dengan orang Yahudi Quraidzah, wan Nadir, dan orang Yahudi Nadir. Tadinya kelihatannya itu bareng dengan Rasul, tapi ternyata enggak. Ya sudah, amalnya katanya hangus, wasayuh bitu a'ma lahum. Jadi pada perang Badar itu ada sebagian itu yang membelot, ya. Itu amalnya hangus. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua atau ayat yang ke-33, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Bahkan dengan taat kepada Rasul, apa katanya kemarin itu sama sudah dengan taat kepada Allah. Jadi Rasul nyuruh begini, Rasul menganjurkan gini, lalu kita lakukan, berarti kita juga taat kepada Allah. Katanya ayat Surah 4 ayat 80, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, itu berarti dia itu taat kepada Allah. Makanya nanti tanggal 10 Muharram ya, hari Sabtu
yang akan datang. Ada berapa kemarin itu? 12 kesunahan. Mulai dari poso sumsoli, poso sholat 2 rakaat niat karena 10 Muharram atau sholat sunnah gitu aja. Sumsoli silaturahmi, zur aliman ziarah kepada orang alim, mengunjungi menjenguk orang sakit, waktahil celaan, roksal yatim mimsah kepalanya anak yatim supaya diusap, tetapi diteruskan watasodak dan sodakoh, terus wagtasil mandi sunnah, wawasi iyal yang ke-10 menambah belonjo istri, yang ke-11 waqallim dzufra ngetok kuku, dan waqari'il Quran membaca Al-Quran, terutama qul huwallahu ahad, kalau bisa 1000, kalau tidak 100, kalau tidak 50, kalau tidak 10, kalau tidak 1 saja. Mosok setahun pisan maca kulhu pisan tok. Puasanya tanggal 10. 10 itu hari Sabtu. Sabtu yang akan datang ini. Tapi karena Nabi itu pernah mengatakan lain baqitu ila qabilin fa'asu manna yaumat tasyi', katanya Rasul. Kalau umur saya masih nututi, saya akan memulai puasa sunnah 10 Muharram itu dari tanggal 9-nya. Karena para sahabat itu usul pada Nabi. Nabi, kita itu kalau hanya puasa 10 Muharram itu podo mbek orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasa diniatkan karena syukur Nabi Musa menang dengan Fir'aun. Kita kalau hanya tanggal 10 saja podo dengan orang Yahudi. Nah, Nabi lalu menyatakan, kalau umur saya masih nututi, tahun depan saya akan mulai tanggal 9. Berarti 9, 10. Enggak. Kalau yang 8 itu yang kemarin, yang bulan kemarin, yaitu Arafah. 8 sama 9, Tarwiyah sama Arafah. Kalau yang ini, yang Muharram ini 9, 10. 9, 10. Ini pertanyaannya sudah 4 ini. Tak hitung sudah 4. 9, 10. Tapi lalu ada juga yang berpedoman dengan hadis nasihat Nabi kepada Abu Hurairah, katanya antasuma salasata ayyam fi kulli syahr. Abu Hurairah, hendaknya kamu kalau bisa poso sunnah 3 hari setiap bulan. Nah, kalau mau 3 hari ya berarti 9, 10, 11. Udah. Jangan diteruskan, bagaimana Pak Besol kalau saya nggak poso? Kan cuma sunnah. Langsung saya jawab, nggak usah takon. Ya. Angil ndolek dalilnya, tahu-tahu ujung-ujungnya bagaimana saya kalau nggak poso, wong cuma sunnah. Iya, cuma sunnah, tapi sholatnya 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Mau ditambah silahkan. 2 sunnah. Apalagi? Nawait usolli sunnatan lillahi ta'ala. Nggak usah. Sholli sunnatan gitu aja. Sampai apa tadi? La yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Dan jangan kamu batalkan pahala amal ibadahmu bil ma'asi, masalan dengan lalu bermaksiat.
yang dianjurkan oleh agama malah sebaliknya. Jadi kalau orang itu bermaksiat hendaknya lalu ditutup dengan kebaikan. Ya, ittaqillah haitsuma kunta fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Katanya hadis Nabi, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikuti perbuatan jelekmu itu, segera ikuti dengan kebaikan, karena kebaikan itu nanti akan menghapus. Nah, kalau ini malah sebaliknya, mari melakukan amal kebaikan lalu ditutup dengan kemaksiatan, ya, seakan-akan itu membatalin. Ada juga itu di surah 2 ayat 264, surah Al-Baqarah ayat 264. Itu Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billah wal yaumil akhir famasaluhu kamasali sofanin alaihi turabum fa asabahu wabilum fatarakahu solda la yaqdirun ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalin sedekahmu itu dengan cara mengundat-undat dan menyakitkan hati orang yang kamu beri, karena itu sama dengan riya. Nah, berarti juga beramal tapi pamer, itu juga batal. Termasuk juga orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, itu juga amalnya batal. Itu sama dengan batu licin yang di atasnya ada debu lalu ada hujan deras, maka debu yang ada di atas batu licin itu habis, solda, ya, kosong. Artinya apa? Ya, tinggal batu licinnya saja. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang kafir. La tubtilu wa la tubtilu a'malakum. Ayat berikutnya yang ke-34 kembali lagi ke seperti ayat 32 tadi. Ya innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah. Sungguh orang kafir dan orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah, tariqihi wa huwal huda, yaitu untuk memperoleh petunjuk. Ada orang sudah diarahkan, gini loh biar jenengan dapat petunjuk, nah, tapi malah nggak dikerjakan, bahkan orang lain yang mau mengerjakan malah dihalang-halangi. Fala yaghfirullahu lahum. Sumamatu ya. Sumamatu. Kalau yang tadi wasyakur rasul, yang ini sumamatu wahum kufar. Kemudian orang tadi mati dalam keadaan kafir. Fala yaghfirullahu lahum. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Walaupun seumpama keluarganya tahlilan sampai 40 tahun. Entek duwite mbek apa nggawe berkat. Yang lain aja. Fala yaghfirullahu lahum. Orang yang mati kafir enggak bisa. Walaupun didoakan oleh anaknya juga. Ini ayatnya, fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Dan ini katanya nuzilat, ayat ini diturunkan fi ashabi Qulaib. Ini terkait dengan penduduk Qulaib. Sana Qulaib itu di Jazirah Arab sana, Timur Tengah sana. Kalau di sini kan Wonokromo, Jambangan. Kalau di Timur Tengah sana ada yang namanya Qulaib. Ayat yang keberapa? 35. Fala tahinu fala tut'ifu, maka kamu jangan lemah.
Jadi orang Islam itu harus semangat gitu. Semangat, jangan melempem. Wa tad'u ila salmi, dan ngajak untuk damai. Padahal sudah di peperangan seumpama. Jangan. Salmi bi fathis sin wa kasriha. Sinnya itu bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh. Silmi boleh, salmi boleh. Damai, ai as-sulhi, yaitu ngajak damai. Ma'al kufar, bersama orang kafir. Idza laqituhum, jika kamu ketemu di peperangan dengan mereka. Damai, oh enggak bisa, kalau sudah perang harus ya, enggak boleh mundur. Jadi ada bedanya dalam Islam itu ada. Karena apa? Wa antumul a'laun, sedangkan kamu adalah yang di atas. Artinya apa? Unggul, kamu itu unggul, menang ya. Aghlabuna al-qahiruna, kamu itu oleh Allah nanti akan dimenangkan dan akan diberi kekuasaan. Apa kemarin itu? Yang ayat 7 kemarin? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdam. Masih surah Muhammad ini. Tapi sudah agak lupa Pak Usul. Biasa ya. Jenengan enggak lupa ya, nanti bisa lebih pintar dari saya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu nulungi Allah, Allah akan nulungi kamu. Kalau sudah Allah nulungi, udah tidak ada yang bisa mengalahkan. Sehingga orang mukmin katanya kalau sudah dalam peperangan, udah maju terus, pantang. Kalau maju mundur, sepur itu. Jas. Karena apa? Wallahu ma'akum. Allah berserta kamu. Maksudnya bil auni wan nasri, yaitu Allah akan nolong kamu dan Allah akan memberikan kemenangan kepadamu. Walayyatirakum a'malakum, walayyatirakum, walayyanqusakum. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amal kalian, ai sawabaha, yaitu pahalanya. Enggak. Ya. Jadi kalau memang melakukan sekian, ya sekian itu yang akan dibalas oleh Allah. Itulah materi. Sallallahu